Muncul kabut misterius berdebu yang menyelimuti seluruh Eropa. European and Mediterranean greed for ivory that brought the roof in. Piringnya itu dibersihin dengan cara dijilatin sama suku Avars yang perempuan. Oke, kemarin kan pas kita bahas Ragnarok, kita ada bahas dikit tentang Fimbulwinter. Musim dingin berkepanjangan dalam mitologi Nordik. Yang diprediksi terinspirasi dari kejadian nyata di tahun 536. Tahun terburuk dalam sejarah dunia. Nah, ternyata di video Ragnarok itu banyak yang minta lanjut buat bahas tahun 536 ini. Oke, kalau gitu ayo langsungnya kita bahas tentang tahun 536. Atau nyebutnya tahun 536 aja kali ya, biar lebih simpel. Tahun 536. Tahun yang disebut sebagai periode terburuk bagi makhluk hidup. Di Learning by Googling. Kalau kita ingat, di sejarah dunia tuh emang ada beberapa tahun yang dianggap sebagai tahun-tahun terburuk buat manusia hidup. Kayak dari tahun 1939 sampai tahun 1945 itu ada Perang Dunia II, yang kalau menurut The National World War Museum, korban tewasnya itu mencapai lebih dari 100 juta orang. Terus ada tahun 1918, tahun munculnya flu Spanyol, yang menyebabkan kematian sampai lebih dari 50 juta orang. Terus ada tahun 1520, waktu cacar nyebar di benua Amerika, yang diperkirakan menewaskan antara 60% sampai 90% penduduk benua Amerika. 90% aja yang tewas. Nyaris hilang manusia di situ ya waktu itu ya. Gila. Terus ada lagi tahun 1349, tahun pas munculnya Black Death, yang ngabisin setengah populasi Eropa. Wah. Habis itu udah tahun berapa lagi ya? Ya paling tahun 2020 ya, waktu COVID awal-awal muncul. Tapi tahun-tahun tadi tuh ternyata dianggap belum ada apa-apanya dibanding tahun 536. Yang sekali lagi dianggap sebagai periode terburuk dalam sejarah dunia. Emang di tahun segitu ada apa? Jadi di tahun 536 ini muncul kabut misterius berdebu yang menyelimuti seluruh Eropa, Timur Tengah, dan sebagian Asia. Bahkan beberapa sejarawan juga yakin kalau sebagian Amerika juga ikut kena efeknya. Jadi kabut misterius ini bener-bener tebel banget. Sampai cahaya matahari tuh susah buat tembus. Kebayang nggak lu? Hidup dalam kegelapan terus menerus. Dan situasi ini bertahan sampai 18 bulan. Anjir. Baru segini aja udah berasa ngerinya ya. Kalau menurut Prokopius, sejarawannya Bizantin, buat yang nggak tahu, Bizantin ini nih kekaisaran Romawi Timur. Nah, menurut Prokopius, dia bilang, matahari bersinar tanpa terang seperti bulan sepanjang tahun. Kebayang gak lu, siang-siang tapi gelap banget. Paling ada bulat dikit, terang dikit di langit, kayak bulan, padahal itu matahari. Anjir, merinding gue. Nah, efek dari kabut berkepanjangan ini nih ternyata ngeri banget. Apa aja tuh efeknya? Yang pertama, temperatur suhu udara di sebagian besar bumi itu jadi drop. Kalau menurut National Geographic, pas musim panas aja, suhunya itu cuma 1,5 derajat Celcius. Dan sekali lagi inget, itu musim panasnya. Makanya di tahun 536 ini, itu tuh disebut kalau suhu waktu itu adalah suhu paling dingin dalam 2300 tahun terakhir. Dan efek suhu ini akhirnya jadi nurun ke efek-efek selanjutnya. Kayak kekeringan, gagal panen, yang akhirnya bikin jutaan orang mati kelaparan. Terus, saking nggak ada mataharinya, di majalah Science Alert ditulis kalau di Cina, waktu itu, pas musim panasnya, itu sampai turun salju. Gila, musim panas, tapi turun salju. Wah. Kebayang ya, waktu itu kacaunya kayak apa ya. Temperatures dropped. Without the full strength of the sun to heat the oceans, less water would have evaporated, and the atmosphere became drier and drier. Yang lebih parah lagi, walaupun terjadinya di tahun 536, tapi 1,5 tahun nggak ada matahari ini dipercaya berefek sampai ke tahun 640. Wah, berarti 100 tahun lebih ya efeknya ya. Nggak usah jauh-jauh ke tahun 640 deh. Di tahun 541 aja, 5 tahun setelah kabut misterius itu muncul, dunia di tahun itu diserang sama wabah pes. Apa hubungannya sama kabut? Kalau menurut channel Timeline World History Documentaries, wabah pes ini waktu itu kan berasal dari bakteri. Bakteri Yersinia pestis yang ada di tikus yang terinfeksi. Tikus yang terinfeksi ini terus darahnya diisap sama kutu.
Terus abis itu kutunya pindah ke manusia dan dia ngegigit manusia. Dan ya udah akhirnya bakteri ini ikut pindah ke badan manusia. Terus kutu-kutu ini hidupnya bisa makin awet dan mereka juga bisa makin agresif kalau ada di cuaca dingin. Ini dari sini kebayang ya arahnya kemana ya. Nah, masih menurut timeline, penyakit pes ini awalnya adanya di Ethiopia, di Afrika. Dan karena cuaca Afrika yang panas, penyakit ini akhirnya adanya paling di daerah pinggiran pantai doang. Daerah yang ada anginnya dikit-dikit gitu. Tapi gara-gara suhu dunia yang drop di tahun 536, akhirnya dunia tuh jadi tempat berkembang biak yang pas buat kutu-kutu ini. Akhirnya tikus-tikus yang terinfeksi beserta kutunya di Afrika tuh makin banyak. Dan mereka akhirnya merantau. Tikus-tikus ini dibawa ke Eropa lewat kapal-kapal pedagang. Dari seluruh Afrika, transit ke pelabuhan utama Alexandria di Mesir, baru abis itu nyebrang ke pusat Kekaisaran Roma waktu itu, Konstantinopel. Tapi kok wabahnya baru kejadian di tahun 541? Ini semua karena di tahun itu, ketika keadaan ekonomi udah agak membaik, orang-orang Romawi kuno ini ketagihan banget sama satu barang yang bernama gading gajah. Jadi mereka impor besar-besaran gading gajah buat dijadiin apapun. Buat dijadiin furniture, buat dijadiin ornamen-ornamen mewah yang bikin negara-negara tetangga pada kagum. Ya banyak lah. Dan ya udah, akhirnya wabah ini masuk ke Eropa bareng sama gading gajah yang banyak itu. Dan akhirnya wabah pes ini dikenal dengan nama Plague of Justinian. Wabah Justinian. Yang terjadi dari tahun 541 sampai tahun 549. Dan dipercaya wabah ini adalah wabah besar pertama yang terjadi di dunia. Wah. Gara-gara maruk sama gading gajah ya ini ya berarti ya. Kalau menurut lu sendiri gimana? Apa bener ada hubungannya kabut misterius di tahun 536 sama wabah pes di tahun 541? Atau kalau menurut lu ini adalah dua kejadian yang berbeda, yang nggak ada kaitannya sama sekali? Silakan komen. The European and Mediterranean greed for ivory that brought the roof in. Nah, itu tadi efeknya di Eropa sama di Afrika yang terdampak dikit ya. Nah, sekarang kita bahas efeknya di Asia, selain yang di Cina tadi, yang sampai ada salju di musim panas tadi. Kalau efek yang mau gue ceritain ini nantinya bakal ngaruh ke sejarah Eropa juga. Jadi, sebelum tahun 536, daerah Mongolia waktu itu dikuasai sama suku penunggang kuda yang barbar. Namanya suku Avars. Kalau menurut catatan-catatan kuno Cina, suku Avars ini nih hidupnya bener-bener barbar. Bener-bener nggak beradab. Kayak salah satu contohnya, laki-laki suku Avars nih, kalau abis makan, piringnya itu dibersihin dengan cara dijilatin sama suku Avars yang perempuan. Tapi kita harus ingat sekali lagi, ini berdasarkan catatan-catatan kuno Cina, yang waktu itu nganggap orang-orang Mongol ini sebagai musuh. With outrageous habits, the Avars never bathed, never washed their clothing. They cleaned their dishes by having the women lick them dry, all of which was simply horrifying to the Chinese. Ya di luar cara hidup mereka yang beneran kayak gitu apa enggak, yang pasti suku Avars ini dikenal jago banget bertarung. Terutama kalau bertarung di atas kuda. Bahkan teknik berkuda mereka ini masih dipakai di beberapa negara sampai sekarang. Wah, keren ya. Tapi di tahun 536, suku Avars ini akhirnya melemah. Karena datangnya cuaca dingin tapi kering. Efek dari kabut misterius yang menyelimuti dunia. Kalau dingin yang biasa kan ya udah ya, emang itu lingkungan alami mereka. Tapi ini dingin dan kering. Kelar ternyata mereka di sini. Kuda-kuda mereka jadi pada melemah dan mati. Akhirnya dari sini mereka jadi diserang sama suku-suku lain dari wilayah sekitar mereka. Suku-suku yang sebelumnya dipimpin sama suku Avars. Ya, ini balas dendam ya jatuhnya ya. Di sini orang-orang suku Avars banyak yang dibantai dan diperbudak. Dan mereka yang berhasil lolos, itu akhirnya mereka melakukan perjalanan panjang ke barat. Bukan nyari kitab suci. Mereka ke barat tuh maksudnya ke Eropa. Nah, ini menarik nih. Mereka ngelewatin area yang sekarang jadi Rusia, ngelewatin area yang sekarang jadi Kazakhstan, terus mereka jalan terus, sampai mereka tiba dan menetap di wilayah Balkan. Wilayah Balkan tuh sekarang negara-negaranya tuh ada Hungaria, Serbia, Montenegro, Slovenia, Albania, Makedonia, ya banyak lah.
Dan ya udah, akhirnya sekarang keturunan suku Avar ini selain banyak di wilayah Balkan, mereka juga ada di negara-negara yang dulu mereka lewatin pas nyelamatin diri. Keturunan suku Avar yang paling terkenal sekarang ya siapa lagi? Khabib Nurmagomedov. Lu pasti tahu ya ini siapa ya? Gila, pantas berantemnya jago ya. Ada faktor genetiknya ternyata. Mantap, mantap, mantap. Yang kocak nih, orang-orang Avar yang terpaksa merantau ini ternyata dulu juga sempat ngelewatin Konstantinopel. Yang waktu itu masih dikuasain Kekaisaran Roma. Kena double damage lah ya udah orang-orang Roma ini. Konstantinopel lagi kena wabah di dalam, diserang sama orang-orang Avar di luar. Ya udah makin bingung mereka. Terus direbut nggak? Untungnya suku Avars datang ke Konstantinopel itu bukan buat ngambil alih. Mereka cuma pengen ngambil emas yang ada di sana. Dan akhirnya ya udah, dari situ Kekaisaran Roma rutin ngasih emas ke suku Avars biar nggak diserang. Dipercaya selama 50 tahun, suku Avars udah ngumpulin emas dari Kekaisaran Roma senilai 7 miliar pounds. Gila. Segini suku Avarsnya kan nggak full tim ya, banyak yang dibantai. Ngeri. The Avar impact combined with the plague and the economic problems that ensued destabilized the empire. Sekarang kita ke efeknya di Amerika. Kalau di Amerika, dipercaya efeknya ini bisa kelihatan dari peninggalan-peninggalan di Teotihuacan, kota kuno di Meksiko. Kalau menurut Dr. Rebecca Story, peneliti yang neliti sisa-sisa manusia di sana, dia bilang dari tulang-tulang yang dia teliti, di periode tahun 536-an ini, banyak bayi menderita masalah kesehatan serius yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Dan ya udah, ini siklusnya sama kayak di tempat-tempat lain. Bencana iklim tahun 536 bikin kekeringan, nggak ada makanan, nggak ada air, udah kan kelaparan, sanitasi juga terganggu. Akhirnya penyakit bermunculan. Gila. Ini berarti efeknya benar-benar ke seluruh dunia ya. In the case of Tlahinga, we find lots of babies with already infectious reactions indicating that the health of the mothers was so poor that the children are getting sick as well. Terakhir, kita ke penyebabnya. Kenapa di periode itu, di tahun itu, bisa muncul kabut misterius yang bikin keadaan di bumi jadi segitu mengerikannya? Dari penelitian ke inti es di Antartika, ke gletser-gletser di Swiss, sama ke lingkaran-lingkaran pohon di Greenland, akhirnya dipercaya kalau penyebabnya ini adalah letusan gunung berapi. Ya. Gunung berapi yang mana? Nah, ini ada beberapa versi. Penelitian dari Harvard University Initiative for Science of the Human Past nyebut kalau penyebabnya adalah letusan vulkanik di Islandia dan El Salvador, Amerika. Gunung yang di El Salvador ini dipercaya sekarang udah berubah jadi Danau Ilopingo. Dari penelitian ini dipercaya kalau dua gunung itu meletus, terus awan vulkaniknya kebawa angin sampai nutupin Eropa dan Asia. Jadi awan misterius tadi. Itu teori pertama. Teori lainnya, kalau menurut peneliti David Case, penyebabnya adalah meletusnya gunung berapi Krakatoa. Atau kalau kita kenalnya gunung berapi Krakatau. Diyakini gunung Krakatau ini meletus besar di tahun 535. Nah. The eruption of this ancient Krakatoa is something mankind has never witnessed, perhaps tens, hundreds of times larger than any volcano that's ever been witnessed. Jadi, kalau menurut David Case, letusan Krakatau di tahun 535 ini adalah yang terbesar dalam 1300 tahun terakhir. Dan akhirnya, abu vulkaniknya nyebar dan jadi kabut yang nutupin hampir seluruh dunia di tahun 536. Kebayangkan lu? Meletus tahun 535, terus efek maksimalnya baru kerasa di tahun 536. Aduh. Pusing gue ngebayanginnya. Ngeri. Gila. Tapi sejujurnya ini gue jadi penasaran sih. Kalau emang penyebabnya Krakatau, terus manusia yang dulu hidup di Pulau Jawa dan sekitarnya itu apa kabarnya ya waktu itu ya? Kalau dari hasil gue googling, ini kalau salah tolong direvisi ya. Tahun 536 itu di wilayah Jawa Barat baru berdiri Kerajaan Kendan. Nah, apa mungkin di era kegelapan itu terus malah berdiri kerajaan yang lokasinya tuh nggak jauh dari gunung yang meletusnya? Gimana menurut lo? Lo percaya teori yang mana? Apa teori yang pertama, yang penyebabnya adalah gunung berapi di Islandia dan El Salvador? Atau teori yang kedua, yang penyebabnya adalah gunung Krakatau? Atau mungkin lu ada teori sendiri? Silakan komen. The amount of power generated by this eruption would have been equivalent to around 2,000 million
Hiroshima-sized nuclear bombs. Oke, sekian dari Mbak Googling kali ini tentang tahun 536. Tahun yang dipercaya sebagai tahun terburuk dalam sejarah umat manusia. Kalau lo mau revisi kali gue ada salah, atau lo mau nanya, atau mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.